Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Iqbal Rahmanto. Di sini saya akan mewawancarai beberapa teman-teman S2 dari beberapa universitas dalam rangka wawancara hibah perguruan tinggi UPH dan Untak Surabaya yang mengangkat tema tentang penerapan prinsip equality before the law atas hak imunitas OJK yang diketuai oleh Pak Fajar dari UPH dan Pak Tommy dari Untak Surabaya. Di sini saya bersama 3 teman saya. Ada Mas Dul di sini dari Universitas Erlangga, Mas ya. Mas Lukman dari Magister Erlangga juga, dan Mas Andika dari Erlangga juga, Mas ya. Di sini kita kan diskusi santai saja mengenai tema penerapan prinsip equality before the law atas hak imunitas OJK. Menurut rekan-rekan, sebenarnya udah pernah dengar nggak sih tentang prinsip equality before the law ini? Pernah pastinya, Mas. Ya, mungkin kita masih kuliah S1 itu kan sudah banyak dibahas. Oke, siap. Gantian ya, Mas Lukman. Itu kita kan sudah magister ya teman-teman. Waktu di S1 mungkin sudah tidak asing dengan adugium equality before the law. Jadi rasanya kalau kami sebagai mahasiswa hukum itu sudah rasanya sudah terbiasa. Sudah nggak asing harusnya ya. Mungkin ada tambahan? Melanjutkan sedikit saja terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan bahwa equality before the law itu adalah sebuah idiom hukum yang artinya semua sama di dalam hukum, karena ini sudah dipelajari sejak sarjana strata 1 atau S1. Untuk saat ini di magister itu lebih mendalam saja. Jadi secara besarnya seperti itu. Berarti kalau kita bahas tentang equality before the law ini sudah nggak asing ya bagi teman-teman yang mendalami hukum ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke hak imunitas. Mungkin sudah nggak asing atau ada beberapa masukan dari rekan-rekan juga. Hak imunitas pun sebetulnya juga sudah kita pelajari juga, baik di S1 maupun di S2 itu juga sudah kami ulas juga. Dan juga memang hak imunitas itu banyak dikaitkan dengan topik-topik penyelenggaraan negara maupun profesi gitu. Salah satunya kalau teman-teman hukum yang berprofesi sebagai advokat itu tentu pasti tidak asing dengan hak imunitas, karena di dalam undang-undang advokat diatur soal hak imunitas. Mungkin lebih besar lagi ke yang teman-teman politikus di DPR, MPR, dewan-dewan itu imunitas sangat melekat untuk mereka. Apa sih hak imunitas itu? Balik lagi pada prinsipnya adalah hak imunitas itu hak kekebalan bagi seseorang yang mana dalam menjalankan tugas profesinya selama itu masih dalam koridor dan aturan hukum yang berlaku, maka itu dijamin oleh undang-undang. Jadi secara umum garis besarnya adalah hak imunitas itu adalah hak kekebalan bagi seseorang untuk menjalankan profesi. Landasan berarti ya, landasan untuk menjalankan profesi. Nah, di sini yang menjadi acuannya sebenarnya kita menyorotnya ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, makanya kita kaitkan penerapan equality before the law ini dengan hak imunitas di ranahnya OJK. Nah, mungkin untuk yang OJK ini bukan menjadi dasar atau ilmu yang utama buat kita sarjana hukum juga ya, orang hukum, karena
tidak semua kasus juga menyorotnya ke OJK. Cuman dalam tema ini kita menariknya untuk yang OJK ini, Otoritas Jasa Keuangan, dimana prinsip penerapan prinsip equality before the law atas hak imunitas di OJK ini menurut rekan-rekan udah berjalan sesuai undang-undang atau aturan yang ada apa enggak nih di Indonesia? Gitu. Gimana menurut rekan-rekan? Ya kalau OJK sendiri sebetulnya kan memang OJK ini dibilang lembaga baru juga enggak, tapi sebetulnya secara umum kurang dikenal sama masyarakat Umum. Padahal dia sebetulnya bukan lembaga yang baru banget juga gitu kan. Dan memang karena memang dia belum banyak dikenal masyarakat, kecuali kalau memang akhir-akhir ini karena ada isu-isu mengenai fintech, pinjol dan lain-lain, akhirnya OJK jadi apa istilahnya jadi lebih terkenal lah. Karena memang banyak orang yang punya masalah kemudian bingung harus mengadu kemana, akhirnya kan ya memang sebenarnya kan OJK, tapi akhirnya OJK mulai naik karena memang kebutuhan masyarakat juga yang memang membutuhkan ada lembaga itu. Nah kalau dikaitkan dengan hak imunitas tadi, memang kita harus melihat beberapa kewenangan dari OJK juga yang sekarang itu juga bahkan sudah ditambah dengan adanya undang-undang yang baru itu Omnibus Law di sektor jasa keuangan. Di situ pun juga diatur, jadi ada perkembangan tertentu mengenai kelembagaan OJK. Mungkin kalau secara dasar hukum kita bisa merujuk ke beberapa aturan itu. Dan memang dengan kewenangan yang dimiliki OJK bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga dia meregulir, ya, artinya dia juga bisa melakukan fungsi-fungsi pengaturan, bahkan juga sampai ke penindakan, termasuk penyidikan tindak pidana yang ada di sektor jasa keuangan. Nah, dalam menjalankan itu memang sangat urgent jika dibicarakan mengenai hak imunitas, karena memang di sini banyak permasalahan yang kami lihat secara praktiknya, ya banyak masalah, baik itu singgungan kewenangan dengan kepolisian misalnya, dengan PPATK, dengan BI sekalipun. Nah, sehingga di sini hak imunitas OJK ini memang perlu dibicarakan lebih lanjut. Karena kenapa saya bilang perlu dibicarakan lebih lanjut? Karena sebetulnya secara implisit itu tidak jelas juga mengenai hak imunitas di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan OJK. Mungkin kalau kita bilang lex spesialisnya masih ngawang gitu ya, untuk aturan OJK ini. Jadi agak ngawang lah kalau hak imunitas. Jadi masih ada kurang tegas. Sehingga kalau ini mungkin bisa dikembangkan dalam diskusi-diskusi, termasuk nanti bagaimana kita bisa buat aturan hukumnya mungkin terkait imunitas, sehingga dia bisa jadi lembaga yang lebih percaya diri lagi lah, kalau bahasa awamnya, lebih pede untuk menjalankan fungsi kewenangan. Itu terus. Mungkin rekan-rekan yang lain ada sedikit tambahan atau pendapat lah. Tadi juga sudah disampaikan sebetulnya. Secara umum OJK ini kan memang apalagi sebelum musimnya pinjaman online dan lain-lain, itu OJK masih secara pengetahuan masyarakat umum terkait dengan OJK memang tidak. Tapi Awam mungkin ya. Dengan perkembangan zaman digital sekarang, pinjam online yang nggak perlu ngasih identitas lebih, jaminan lebih, dia bisa pinjam duit sebanyak mungkin gitu kan. Nah, itu ternyata dalam perkembangannya menimbulkan masalah, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Nah, ini tentu peran OJK sangat penting, dan kelihatannya kita teman-teman hukum juga kayaknya sudah nggak asing juga teman-teman yang masyarakat yang kena
pinjaman online, terus bingung mengatasi masalahnya, mereka datang ke kantor hukum untuk menyelesaikan masalah. Nah ternyata dalam perkembangan itu di bagian hukum pun terkait dengan pengaturan OJK masih bingung gitu, mau kemana arahnya gitu kan. Tapi yang kami ketahui terkait dengan OJK, sektor digitalisasi, terus penanganan penindakan dalam bidang keuangan, terakhir kayaknya kita juga pernah nyoba di BI wilayah ini ada masyarakat yang kena pinjaman online diselesaikan, kami laporkan ke OJK karena secara aturan legalisasinya pinjaman online ini gak jelas dari mana arahnya. Kami coba laporkan ke OJK dan ada penindakan dari OJK sehingga ya permasalahan bisa diatasi. Jadi kami masyarakat mungkin ya teman-teman, kalau terkait dengan OJK sekarang sudah mulai mengenal apa itu OJK, mulai menampakkan diri atas bantuan isu-isu pinjol. Kalau kita bisa kulik lagi, mungkin teman-teman juga pernah tahu pinjol ini kan udah ada yang atas izin OJK, ya. Ada juga yang belum, dimana itu dikatakan mungkin pinjol ilegal. Nah, mungkin juga teman-teman pernah dengar dimana kalau pinjol ilegal ini sebenarnya dia tidak punya kekuatan hukum, gitu kan, karena tidak dibawahi langsung oleh OJK. Nah, bila mana pinjol yang ilegal ini dimanfaatkan peluangnya oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, dalam artian, wah lagi butuh uang nih, pakailah pinjol ilegal. Mereka berasumsi ya udahlah, ini kan kita nggak mungkin bisa diproses hukum nih karena tidak dinaungi OJK. Nah, menurut teman-teman, penyelesaian isu hukum yang seperti itu bisa diselesaikan seperti apa gitu? Menurut hemat dan pendapat saya ini mengkilas balikkan lembaga OJK itu sendiri, yang mana mulai booming atau viral itu sejak COVID maupun pasca COVID, karena banyak orang-orang yang terlibat masalah keuangan di sini sehingga mereka secara terpaksa melakukan pinjaman online, entah itu tanpa berpikir panjang secara legal ataupun ilegal. Nah, di sini yang patut menjadi perhatian adalah ketika masyarakat itu melakukan pinjaman secara ilegal, maka masyarakat itu sendiri sebenarnya lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya, yang mana seperti yang kita tahu sendiri, menurut OJK khususnya di Satgas Investasi sendiri pun sudah mewanti-wanti terkait dengan pinjaman online itu. Nah, pinjaman online sendiri itu di dalam perkembangannya sangat pesat sekali, yang mana perlu juga lembaga OJK sendiri itu melakukan penguatan maupun pengawasan yang lebih ekstra lagi terhadap perkembangan yang sangat masif di dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa memilah dan memilih serta teredukasi dengan baik terkait mana pinjol yang legal maupun yang ilegal. Kalau mungkin kita kulik lagi kasus, saya pernah dengar di sini, ketika orang menggunakan pinjol yang ilegal, dalam artian dia merasa juga tidak punya kekuatan hukum, di mana pasti mereka memainkan data dari nasabahnya sendiri. Dalam artian bisa saja secara tidak langsung pencemaran nama baik, nge-broadcast isinya enggak, dalam artian bisa fitnah atau dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman, kalau ada case seperti itu, kira-kira bisa atau tidak pinjol yang ilegal ini kita tutup balik atas pencemaran nama baik, dimana sebenarnya ada kesalahan juga dari customernya karena dia berprestasi tidak mengembalikan uang yang telah dipinjam itu. Jadi sebetulnya kalau itu kan masalah penagihan,
Betul. metode penagihan dan etika pinjaman itu dalam sebetulnya tadi permasalahannya kan ketika ada kasus seperti itu, apakah OJK, tanya kan pertama apakah OJK bisa berperan atau enggak gitu. Nah, secara pidana mungkin masih kurang kuat kalau menurut saya untuk OJK masuk ke penindakan terkait dengan penagihan yang terindikasi tindak pidana baik pencemaran nama baik maupun data pribadi dan gitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak bisa ada solusi hukumnya. Sebetulnya tetap masyarakat bisa melaporkan itu ke OJK dalam hal supaya OJK bisa melakukan penyelidikan dan bisa mengumumkan, karena kan OJK itu dalam kurun waktu berapa bulan itu pasti dia mengumumkan mana saja data pinjol yang legal dan tidak. Nah, mungkin dari situ, dan juga supaya OJK juga bisa lebih mengedukasi masyarakat. Jadi peran OJK sebetulnya lebih di sektor itu sebetulnya dalam kondisi peraturan yang seperti sekarang. Jadi tetap nggak apa-apa kita laporkan ke OJK supaya OJK bisa mengumumkan, merilis pengumuman resmi baik di websitenya ataupun di berita negara gitu kan. Nanti selebihnya baru nanti akan ada edukasi dari OJK. Karena OJK kan punya bidang EPK namanya, edukasi dan perlindungan konsumen. Tetapi untuk tindak pidana terkait pencemaran nama baik dan lain-lain, saya kira itu akan lebih tepat jika dilaporkannya ke kepolisian daripada ke OJK, karena memang itu tadi OJK dalam penindakan itu saya kira masih kurang kuat lah. Dia lebih ke administrasi, lebih ke kayak payung hukum dari para penjual-penjualnya ini dia sebenarnya. Jadi secara legalitas, secara administrasi OJK lebih kuatnya gitu. Tapi kalau tindak pidananya tetap ke kepolisian lebih efektif. Mungkin menjurusnya bisa ke ITE juga ya? Betul, undang-undang yang saya berujuk, misalnya undang-undang ITE terutama itu pasti wajib lah. Kalau kasus-kasus seperti itu pasti rujukan pertamanya ITE. Nanti turunannya bisa di KUHP pun juga masih ada pasal yang bisa digunakan, misalnya pasal ancaman, ya kan. Pencemaran nama baik pun juga ada, tapi kan kalau di KUHP kan belum menyentuh ranah digital. Spesifik, betul. Kalau udah ranah digital ya ITE lah spesial. Tapi kalau di KUHP itu misalnya dari pengancaman bisa, karena kan bukan hanya share data, tapi ada juga yang sampai datang misalnya dari kolektor gitu ya, diancam dan lain-lain, itu bisa masuk KUHP juga. Dan undang-undang yang lain mungkin sekarang yang terbaru ada perlindungan data pribadi, itu mungkin ada ketentuan pribadi juga ketika hidup juga sekarang. Berarti dalam artian cukup complicated ya kalau kita bicara tentang OJK ini, karena dimana kalau kita ulas untuk saat ini juga masih cukup banyak kekosongan hukum atau celah hukumnya. Betul. Untuk oknum-oknum maupun dari lembaganya sendiri. Siap. Dalam menaungi konsumen maupun penggunanya itu. Gitu. Mungkin kita langsung tarik kesimpulan aja. Menurut rekan-rekan, apa sih sebenarnya yang masih perlu diperbaiki dari OJK-nya atau hak imunitas dan lain sebagainya, supaya kedepannya mungkin bisa lebih jelas atau tegas mengenai OJK ini sendiri dan lembaga keuangan lah. Ya, karena OJK karena hak imunitas itu lebih banyak dikaitkan dengan DPR, ya kan, dan juga dengan profesi, misalnya tadi disinggung Mas Lukman advokat. Mungkin sekarang kita bisa lebih memperhatikan hak imunitas dikaitkan dengan keberadaan OJK, supaya kita bisa juga memperkuat peran OJK di tengah era digitalisasi ini, termasuk perbankan dan juga jasa keuangan digital. Ya, sekarang sudah masuk era itu, maka OJK harus lebih mengambil peran, dan kita sebagai masyarakat yang juga selain membutuhkan, kita harus mendukung OJK supaya bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Sebenarnya mungkin harus lebih banyak edukasi ke masyarakat umum ya tentang OJK ini, melalui sosialisasi ataupun pengenalan lainnya di, ya mungkin kalau kita lihat eranya di era digital ini lebih banyak melakukan
semacam seminar-seminar tentang OJK mungkin diperlukan ya, supaya masyarakat umum ini juga nggak awam. Jangan sampai kalau kita lihat tarik lagi trennya, mungkin masyarakat umum lebih mengenal OJK karena mereka tahu pinjol ini. Betul. Nah, situ kan. Kalau kita tarik dari isu-isu yang ada, mungkin dalam artian kalau kasus pinjol ini nggak FYP, itu pasti masih sangat awam mungkin ya. Betul, setuju Mas. Mungkin ada tambahan lagi kan? Sedikit dari saya bahwa yang perlu kita pahami, OJK ini supaya lebih mudah untuk mengingat, bisa kita anggap OJK ini sebagai wasit. Kita ibaratkan dalam pertandingan sepak bola adalah OJK ini wasit antara korporasi yang mana itu adalah perusahaan pinjol dan sebagainya dengan masyarakat. Oke, betul. Yang mana wasit ini perlu kita perkuat secara legal standingnya, peran dan fungsinya seorang wasit di dalam dunia keuangan, yang mana ini adalah dipimpin oleh otoritas jasa keuangan, sehingga OJK sendiri itu bisa percaya diri sebagaimana yang tadi sudah disebut oleh Mas Zulfikar, bahwa OJK ini perlu dilakukan penguatan dalam forum-forum diskusi, sehingga ketika OJK itu akan melakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan, sehingga lembaga ini memiliki power untuk bisa mengkontrol, mengakomodir bagi kepentingan terutamanya untuk masyarakat Dan meminimalisir singgungan dengan aparat penegak hukum lainnya. Gitu aja. Mungkin cukup. Ya, rekan sudah selesai kita berdiskusi tentang OJK, hak imunitas, dan equality before the law. Kesimpulan dari teman-teman tadi cukup jelas dan tegas bahwa di mana sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus ditegaskan dan diperbaiki dari adanya lembaga otoritas jasa keuangan ini di Indonesia. Mungkin sekian diskusi kita untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.